Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari kelas 10 TJKT asal sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu, dan rekan saya Rosita dari kelas 10 TJKT. Dan saya Dinda dari kelas 10 TJKT. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah merakit PC Dan cara penginstalannya. Selamat menyaksikan. Pengenalan hardware. Ini adalah motherboard, tempat komponen utama PC ditaruh. Nah, ini SSD adalah penyimpanan permanen pada PC. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah penyimpanan sementara pada PC. Ini adalah heatsink atau kipas prosesor, berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor ini adalah otak dari komputer atau tempat prosesnya komputer. Nah, ini adalah casing. Casing adalah tempat dari semua komponen-komponen pada komputer. Pada proses perakitan PC, di sini kita akan menaruh baut yang akan kita taruh di PC. Selanjutnya, kita akan memasang plat pada casing. Nah, kita sesuaikan motherboard pada plat yang sudah kita taruh di casing. Selanjutnya, casing akan ditaruh motherboard, lalu motherboard kita ketatkan menggunakan baut pada casing agar tidak longgar dan mudah terlepas. Selanjutnya, setelah kita memasang baut, kita harus memastikan dengan baik dan benar baut sudah terpasang dengan baik. Lalu kita akan menaruh prosesor pada motherboard. Pastikan pin prosesor sesuai dengan soketnya di motherboard. Selanjutnya, setelah memasang prosesor, kita akan memasang heatsink atau kipas prosesor di atas prosesor. Nah, setelah itu kita pastikan dengan tepat bahwa perekatnya sudah pas dengan port yang ada di motherboard. Selanjutnya, kita akan memasang kabel casing heatsink pada motherboard. Setelah itu, kita masuk ke dalam pemasangan RAM. Kita pastikan RAM yang digunakan sesuai dengan jenis RAM pada motherboard. Selanjutnya, kita akan memasang SSD pada casing. Setelah itu kita baut agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya, kita akan memasang kabel SATA kepada motherboard agar motherboard dapat membaca SSD. Lalu, kabel SATA-nya kita colokkan ke SSD. Selanjutnya, kita akan memasang kabel power SATA ke SSD
agar SSD dapat teraliri oleh listrik atau daya. Setelah itu, kita akan mencolokkan kabel power dari power supply ke motherboard. Selanjutnya, kita akan memasang kabel panel. Kabel panel adalah kabel kontrol yang dapat membaca perintah dari casing seperti reset dan power. Selanjutnya, kita akan menutup casing. Pastikan tutup casing sudah merekat dan rapat. Nah, selanjutnya kita akan merakit monitor yang sudah disediakan. Di sini kita akan melihat peralatan-peralatan atau bahan-bahannya sudah lengkap. Kita ambil monitornya. Selanjutnya, dudukan dari monitor dan leher dari layar monitor. Ini dia tampilan dari monitor yang akan kita rakit. Kita pasang layar monitor kepada leher monitor agar dapat berdiri dengan tegak. Selanjutnya, kita colok kabel power ke power supply, lalu kita klik tombol power. Saat ini kita akan masuk ke menu BIOS. BIOS dapat dimasuki dengan menekan tombol F6 dan delete. Nah, setelah masuk ke dalam menu BIOS, kita akan masuk ke tab boot. Setelah masuk ke menu boot, kita akan membuat prioritas agar flash disk dapat terbaca utama oleh sistem di PC. Setelah itu kita klik exit, save, dan exit. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan menentukan hanya region dan tanggal yang khusus Indonesia. Kita pilih Indonesia. Sisanya cukup US. Lalu kita klik next. Lalu di sini akan ada pembagian atau pemilihan Windows. Di sini kita pilih Windows 10 Pro. Lalu kita klik next. Selanjutnya ada pembagian partisi. Di sini kita akan membuat dua partisi, yaitu disk lokal C dan disk lokal D. Di sini untuk lokal disk C kita buat 100 GB. Lalu kita klik apply dan OK. Setelah itu untuk membuat disk D, kita klik new dan langsung apply saja sisa penyimpanan yang disediakan oleh hard disk atau SSD kita. Selanjutnya kita pilih OK. Di sini kita cukup menunggu saja hingga akan merestart sendiri. Nah, di sini PC akan meminta untuk nama dari PC tersebut. Kita cukup menaruh
nama yang kita inginkan. Untuk password, di sini juga kita dapat menyesuaikannya. Selanjutnya untuk Cortana, kita pilih skip for now aja. Nah, ini merupakan tampilan sebelum desktop setelah penginstalan. Selanjutnya, ini adalah hasil terakhir dari penginstalan sistem operasi. Dan itu adalah tampilan desktopnya.